Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita setelah sebelumnya mempelajari tentang teorema yang menunjukkan ketunggalan solusi. Ya, itu pembahasan terakhir kita. Selanjutnya kita akan mulai untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Ya, jadi untuk selanjutnya ini nanti permasalahan-permasalahan yang kita bahas itu memenuhi teorema tadi. Ya, karena kan kita akan mencari solusinya. Nah, jadi insya Allah memenuhi permasalahan-permasalahan yang akan kita cari solusinya, yaitu memenuhi teorema tentang ketunggalan solusi, yaitu syaratnya f-nya itu fungsinya kontinu dan turunannya itu juga kontinu atau differentiable kontinu. Itu ya. Nah, untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa di sini kita akan membahas mulai dari yang orde 1. Ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1, kita perlu mengidentifikasi jenis persamaannya terlebih dahulu. Jika kita sudah melakukan identifikasi, maka kita dapat memilih langkah mana yang tepat untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Masing-masing jenis memiliki langkah penyelesaian yang berbeda satu sama lain. Berbeda jenis belum tentu dapat diselesaikan dengan satu cara yang sama. Itu ya. Jadi saat kita menjumpai satu persamaan diferensial biasa orde 1, saat kita mau menentukan solusi, berarti langkah awal kita tentukan dulu jenisnya. Ya, beda jenis nanti beda cara. Gitu ya. Nah, untuk jenis yang pertama ini nanti kita pelajari dulu tentang PD eksak. Ya, ini adalah jenis persamaan diferensial orde 1 yang akan pertama kita cari solusinya, bagaimana untuk mendapatkan solusinya. Ya, akan tetapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih itu eksak ya. PD itu kapan dikatakan dia itu dikatakan eksak. Nah, di sini sebelum ke apa itu PD eksak, di sini perlu saya sampaikan dulu apa itu diferensial total. Ya, di sini teman-teman perhatikan definisi 3.2. Jadi di sini bisa kita simpulkan, misal ada f ya sebagai suatu fungsi dalam dua variabel x dan y. Lalu diferensial total dari f, notasinya ini ya, df ini ya, ini sama dengan diferensial total f sama dengan turunan pertama turunan f terhadap x lalu dikali dx ini ditambah dengan turunan f terhadap variabel yang satunya yaitu y, lalu di sini dy. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung kita lihat contoh. Ya, di sini misal ada contoh 3.3. Oke. Misal di sini saya ambil f sama dengan sin x sama dengan 2x pangkat 3y. Jadi di sini f itu dalam fungsi dalam variabel x dan y. Ya, lalu kita mau mencari diferensial total dari f. Berarti langkah pertama kita turunkan f ini terhadap variabel yang pertama dulu yaitu x. Ya, jadi do f do x. Teman-teman pakainya jangan d karena di sini turunannya parsial, turunan sebagian. Ya, karena dia kan ada dua variabel. Sementara di sini kan kita turunkannya itu hanya dalam satu variabel aja. Jadi pakainya do. Ini turunan parsial, do f do x sama dengan ini sin x diturunkan terhadap x berarti cos x, lalu 2x pangkat 3y diturunkan terhadap variabel x jadinya 6x kuadrat
Y. Nah, ini kita kantongi dulu. Selanjutnya kita cari turunan F terhadap Y. Berarti kalau seperti itu, kita anggap X itu sebagai konstanta. Ya, variabelnya terhadap Y, berarti untuk selain variabel Y, variabelnya itu dianggap konstanta. Jadi di sini sin X jika diturunkan terhadap Y sama dengan 0 karena X-nya itu kan konstanta. Jadi sin ini berupa nilainya itu konstanta, jika diturunkan terhadap Y berarti 0. Lalu di sini 2X pangkat 3Y diturunkan terhadap Y berarti ini konstanta ya, konstanta sama konstanta X pangkat 3. Berarti Y-nya tinggal Y-nya hilang, jadinya turunannya cukup 2X pangkat 3. Ya, jadi sudah kita peroleh turunan terhadap X dan terhadap Y, tinggal kita substitusikan saja. Tadi untuk rumusnya tadi ya yang ini ya, do F do X dx plus do F do Y dy, berarti diperoleh df sama dengan ini do F do X nya, lalu ini dx ya, lalu ini 2x pangkat 3 ini do F do Y nya, lalu di sini dy. Jadi inilah turunan total ya dari F, atau diferensial total, maaf ya, diferensial total dari F. Nah, baru selanjutnya kita beralih ke diferensial eksak. Kita lihat definisi 3.3. Bentuk diferensial, ini teman-teman ingat kembali ada bentuk diferensial seperti ini ya. Ini disebut dengan diferensial eksak pada suatu domain D jika terdapat suatu fungsi dua variabel f sehingga bentuk diferensial 3.3 ini merupakan diferensial total df untuk setiap x, y elemen dari domain. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan jika terdapat fungsi f sedemikian hingga do f do x sama dengan m dan do f do y sama dengan n ya, jika m dx plus n dy ini diferensial eksak, maka m dx plus n dy sama dengan 0 disebut persamaan diferensial eksak. Ya maaf ya, untuk definisi 3.3 ini memang nampaknya itu panjang ya, kalimatnya tuh muter-muter, tapi intinya di sini bisa kita simpulkan persamaan diferensial ini mx, y dx plus n x, y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak jika kita bisa mencari fungsi f ya sedemikian hingga do f do x nya ini sama dengan m, lalu do f do y nya ini sama dengan n. Jadi kita perlu cari dulu f nya. Sekali lagi, untuk menentukan apakah persamaan diferensial ini eksak, kita perlu cari dulu fungsi f sedemikian hingga jika f itu diturunkan terhadap x jadinya m ini, lalu jika f nya diturunkan terhadap y jadinya n ini sama dengan n ini. Jika ada bisa kita dapatkan nilai f nya, maka terbukti persamaan diferensial itu eksak gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita lihat contohnya 3.4. Misal terdapat persamaan diferensial ini. Ya. Nah, berarti kalau dari sini teman-teman bisa lihat yang menjadi m itu ya, kita sepakati ya untuk m-nya itu yang dia menjadi koefisien dx. Ya, berarti di sini yang menjadi koefisien dx itu kan y pangkat 3. Ini berarti m. Lalu ini n ini adalah n x, y. Lalu ini x m x, y. Berarti m-nya itu y pangkat 3, n-nya itu 3xy kuadrat.
Nah, di sini akan kita tentukan apakah ini PD eksak gitu ya. Nah, di sini kita langsung disajikan di sini ya nilai F-nya. Jadi kita bisa peroleh kita dapatkan nilai F yaitu Fx, Y itu kita ambil fungsi X, Y pangkat 3. Nah, ini yang akan menyebabkan PD 3.4 ini memenuhi PD eksak gitu. Kok bisa? Nah, kita tadi ikuti yang penunjuk tadi definisi. Kita turunkan do F do X ya, apakah dia sama dengan M? Lalu do F do Y, apakah dia sama dengan N? Jika memenuhi kedua ini berarti terbukti PD 3.4 eksak. Nah, kita cari dulu do F do X-nya. Dari sini berarti kita abaikan Y pangkat 3 ini sebagai konstanta, berarti nilai do F do X sama dengan Y pangkat 3. Yang mana ternyata Y pangkat 3 ini merupakan M. Jadi ini sama dengan M. Jadi yang pertama ini bisa kita tunjukkan terbukti. Lalu selanjutnya kita cari do F do Y. Berarti di sini kita turunkan terhadap Y, X-nya kita anggap sebagai konstanta. Berarti ini diturunkan terhadap Y, diperoleh 3X Y kuadrat. Yang mana ternyata ini merupakan N. Jadi ini sama dengan N. Ya, berarti juga memenuhi yang kedua. Oh, karena memenuhi kedua syarat ini. Ya. Sehingga berdasarkan definisi tadi kita bisa mendapatkan F, kita bisa buktikan do F do X sama dengan M, do F do Y sama dengan N, jadi terbukti PD ini eksak. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sederhana dalam menentukan keeksakan suatu persamaan diferensial, karena di sini kan fungsinya masih sederhana ya, belum memuat fungsi dalam bentuk trigonometri atau yang panjang gitu. Nah, untuk seperti ini saja sepertinya teman-teman ini juga belum bisa meraba bagaimana cara untuk mendapatkan ini ya. Ini kan tadi F sama dengan X Y pangkat 3 saya sajikan. Kalau misal belum saya sebutkan bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan fungsi F ini. Berarti kan teman-teman perlu mencoba-coba. Pertama misal F sama dengan Y kuadrat, oh ternyata tidak dipenuhi. Coba lagi F sama dengan apa? X pangkat 3Y misal, oh masih belum memenuhi gitu kan, karena memang tidak ada langkah pasti untuk mendapatkan F ini. Nah, itu salah satu kelemahannya kalau kita menggunakan definisi. Nah, lagi-lagi di sini kita perlu alat bantu yang dinamakan teorema ya, sedemikian hingga kita bisa menentukan suatu persamaan diferensial ini eksak tidak dengan cara yang berbeda. Ya, tapi setidaknya yang penting teman-teman sudah tahu definisinya. Kalau ini kan kita menunjukkan berdasarkan definisi, ya, definisi yang atas tadi, yang ini, ya, kita membuktikan PD eksak itu dari definisi. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana PD itu dikatakan eksak dengan menggunakan teorema. Ya, ini teoremanya 3.2. Ya, misal terdapat M dx plus N dy sama dengan 0. Selanjutnya dengan M dan N-nya ini mempunyai derivatif parsial order 1 kontinu pada setiap ini.
Selanjutnya persamaan diferensial tadi atas 3.5 dikatakan eksak pada D jika dan hanya jika do M do Y ini diabaikan ya 3.5-nya. Jika do M do Y sama dengan do N do X. Udah, ini aja yang perlu kita tunjukkan agar PD itu eksak atau tidak. Ya, kita tidak perlu mencari F. Ya, dan tidak perlu mencari turunan parsial F. Cukup PD-nya apa tadi? Kan PD itu dalam bentuk diferensial ya, M dx plus N dy. Tinggal diambil M-nya lalu diturunkan terhadap Y, lalu N diturunkan terhadap X. Nah, jika sama dengan maka itu namanya eksak. Itu. Ya, jadi ini yang ini tadi. Jika kita menjumpai ini, M-nya diturunkan terhadap Y, lalu N-nya diturunkan terhadap X. Jangan terbalik, hati-hati ya. M diturunkan terhadap Y, N-nya diturunkan terhadap X. Karena di sini M-nya itu koefisien dari dx, berarti diturunkannya terhadap Y. Teman-teman cara ingatnya gitu. Kalau N-nya ini menjadi koefisien dari dy, maka N ini diturunkan terhadap X. Pokoknya dibalik gitu. Jadi kalau misal di sini saya rubah posisinya, misal N-nya di depan, N dy-nya di depan, ya, jadi tetap nanti N-nya itu diturunkan terhadap X karena dia menjadi koefisien dy. Itu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung kita coba aplikasikan di contoh 3.5. Ya, di sini untuk contoh 3.5 sama dengan contoh sebelumnya. Ya, saya tulis ulang ya bentuk persamaan diferensialnya. Ya, di sini setelah saya tulis ulang contoh soal 3.4 seperti ini ya. Berarti langkah awal kita ambil M dan N-nya. Ya, berarti dari sini M itu tadi kita sepakati dia koefisien dari X ya. Berarti koefisien dari dx. Berarti ini merupakan di sini yang menjadi M-nya, lalu ini yang menjadi N-nya. Ya, jadi kita sepakati bahwa yang pertama M dan N itu satu ruas. Jadi kalau misal teman-teman menjumpai soal N-nya itu beda ruas dengan M, jadikan satu ruas dulu seperti ini. Karena nanti ini tandanya ini mengikuti gitu. Kalau pindah ruas, jadinya kan nanti negatif dan sebagainya gitu ya. Lalu kita sepakati bahwa M itu menjadi koefisien dx gitu. Karena di sini kan penjumlahan, bisa jadi teman-teman itu menjumpai soal yang mana dy-nya itu dan koefisiennya itu berada di depan, lalu dx-nya itu di belakang. Karena penjumlahan kan sifatnya komutatif, boleh ditukar. Nah, kalau seperti itu, ini nanti tetap akan menjadi n gitu loh, walaupun ini letaknya di depan. Karena kita sudah sepakati di awal tadi, kita menyamakan persepsi ya bahwa di dalam bentuk persamaan diferensial itu yang menjadi M itu adalah koefisien dx, yang menjadi n itu koefisien dy gitu ya. Nah, selanjutnya di sini lanjut kita turunkan, ini sudah ada di sini M-nya itu dia koefisien dx, kita turunkan berarti terhadap yang y. Berarti di sini do M do y. Ya, ini diturunkan y pangkat 3 diturunkan terhadap y, jadinya 2y 3y pangkat 2. Next, yang ini n 3xy kuadrat, dia koefisien dari dy. Ya, kita turunkan berarti terhadap x ya, makanya di sini do n do x. Do n do x-nya itu berarti y-nya kita anggap konstanta. Berarti di sini y pangkat 2-nya tetap. Lalu berarti di sini jadinya turunannya 3y kuadrat. X-nya menghilang karena diturunkan terhadap x. Nah, jadi di sini sama-sama menghasilkan 3y kuadrat untuk do m do y.
maupun do n do x. Jadi karena memenuhi do m do y sama dengan do n do x yaitu 3y kuadrat, maka berdasarkan teorema 3.2 ya dia memenuhi ini ya teoremanya. Jadi terbukti PD ini termasuk PD eksak. Oke, itu ya lebih mudah ya untuk membuktikan PD eksak itu dengan teorema. Oke, selanjutnya baru kita akan mempelajari langkah-langkah penyelesaian PD eksak. Jadi kita sudah bisa membuktikan PD itu eksak, baru kita gunakan langkah-langkah PD eksak. Kalau belum terbukti dia itu PD eksak, teman-teman jangan menggunakan langkah-langkahnya. Bisa jadi dia PD jenis yang lain. Gitu ya. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaian PD eksak di sini saya rangkum jadi beberapa tahap. Yang pertama, dimisalkan terdapat PD eksak ini. Ya, sesuai definisi kita tulis dulu ini. Ya, berarti M itu sebagai do F do X, lalu N itu sebagai do F do Y. Lalu kita selesaikan. Ya, selesaikan ini kan turunan terhadap variabel X. Ya, kita cari turunan F terhadap variabel X. Jadi di sini kita cari F-nya dengan cara mengintegralkan M terhadap X. Diintegralkan M dx, kemudian ditambah K1Y, lalu yang ini bawahnya fx, y, yang kita integralkan itu N terhadap variabel Y. Jadi di sini integral N dy plus K2X. Oke, untuk ini K1Y dan K2X ini maksudnya adalah fungsi dalam variabel Y. Saya beri nama fungsinya K1, lalu ini fungsi dalam variabel X saya beri nama K2. Ya, lalu nanti setelah ini diintegralkan, nanti dibandingkan kedua persamaan pada langkah B ini. Ini kita perbandingkan atas dan bawah ini, ya, sehingga diperoleh nanti penyelesaian umum persamaan diferensial eksak, yaitu f x, y sama dengan c. Jadi dari memperbandingkan kedua ini nanti kita bisa memperoleh nilai K1 maupun K2 dengan cara dibandingkan. Jadi nanti kalau sudah dibandingkan kita dapat misalnya nilai K1. Jadinya kan ini kan integralnya hitung seperti biasa, lalu di plus K1 itu adalah F. Nah, jadi langsung aja disubstitusikan, solusinya adalah F sama dengan C. Oke, langsung aja ke contoh ya. Oke, untuk contoh di sini saya ambil misalnya ada persamaan diferensial 12x kuadrat plus y dikurang 1 dx min 4y min x dy sama dengan 0. Nah, misal ada kasus tersebut. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan? Ini kan kita baru mempelajari yang PD eksak ya. Nah, di sini asumsi kita ini adalah PD eksak. Akan tapi perlu sebelum kita menggunakan langkah-langkah PD eksak, perlu kita buktikan dulu bahwa ini eksak gitu ya. Jangan langsung pakai langkah-langkah PD eksaknya karena bisa jadi PD ini tidak memenuhi PD eksak. Oke, jadi langkah pertama kita buktikan dulu dia ini PD eksak. Untuk menyelidiki tadi kita menggunakan teorema ya, kita ambil M dan N-nya ya. Ini berdasarkan kesepakatan tadi M itu koefisien dx ya. Jadi di sini koefisiennya tuh yang dalam kurung ini 12x kuadrat plus y min 1. Lalu N-nya itu menjadi koefisien dy. Diperhatikan pada
formula umum kita itu kan n-nya plus, tapi karena di sini negatif, jadinya ya ditulis apa adanya. Negatif 4y plus x, negatifnya ikut di sini, jadi n-nya itu negatif ya, negatif 4y plus x. Nah, selanjutnya kita turunkan m terhadap y dan n terhadap x. Setelah diturunkan, ini sama-sama menghasilkan 1, sama dengan tandanya, jadi sama-sama do m do y sama dengan do n do x, yaitu 1. Jadi dari sini terbukti bahwa PD tersebut eksak. Nah, kalau sudah terbukti eksak, baru kita sah untuk menggunakan langkah-langkah penyelesaian PD eksak. Nah, berarti pertama kita tulis dulu tadi untuk langkah-langkahnya itu, berarti di sini kita tulis do f do x sama dengan m. Ini m-nya dan n-nya kita ganti sesuai dengan yang diketahui pada soal. Ya, di sini m, di sini n. Jadi tinggal kita masukkan do f do x-nya itu ini m, lalu do f do y ini n. Hati-hati ya, tanda negatifnya itu mengikuti. Nah, selanjutnya langkah kedua kita mencari f dengan cara mengintegralkan masing-masing m dan n. Kalau m diintegralkan terhadap variabel x, kalau n diintegralkan terhadap variabel y. Ya. Lalu untuk di sini plusnya fungsinya, karena di sini ini diintegralkan terhadap x, berarti di sini yang kita tambahi itu fungsi dalam y yang tidak ada di sini. Itu ya. Selanjutnya yang bawah ini karena dia diintegralkan terhadap y, berarti di sini itu fungsi dalam x yang belum ada di sini. Itu ya. Teman-teman jangan terbalik, hati-hati. Ini saya tulis aja untuk lebih jelasnya saat teman-teman misal nanti lupa ya, ini diintegralkan terhadap apa, ini diintegralkan terhadap apa, yang mana terhadap x sama y. Nah, di sini kan pada langkah A kan kita memisalkan do f do x sama dengan m. Berarti di sini integral m-nya itu diintegralkan terhadap x ini. Ya, ini dx. Ya, lalu di sini untuk integral ini kan n. Nah, n ini kan do f do y ya, merupakan hasil dari do f do y. Berarti di sini diintegralkan terhadap y. Itu ya. Nah, lalu di sini untuk fungsi dalam variabel menentukan x atau y, dilihat aja kalau di sini x, berarti di sini tinggal fungsi dalam y. Kalau di sini y, berarti di sini fungsi dalam x, gitu. Ya. Selanjutnya kita integralkan seperti biasa. Ini diintegralkan terhadap x diperoleh 4x pangkat 3. Lalu y-nya ini menjadi konstanta karena di sini integralnya terhadap x, jadinya plus xy min x. Lalu di sini tinggal ditambah K1y, yaitu fungsi dalam variabel y. Selanjutnya untuk yang ini min 4y plus x dy diturunkan terhadap y, berarti negatif 2y kuadrat ditambah, ini x-nya menjadi konstanta karena diintegralkan terhadap y, jadinya plus xy plus k2x, fungsi dalam sembarang variabel x. Fungsi dalam variabel x itu ya. Nah, selanjutnya kita langkah ketiga kita cari K1 maupun K2. Sebenarnya salah satu saja yang dicari cukup, tidak apa-apa. K1-nya saja yang mau dicari boleh, K2-nya saja yang dicari juga boleh. Cuma di sini agar lebih lengkap saya hitung keduanya. Itu ya. Dengan membandingkan kedua persamaan pada langkah B, yaitu ini dan ini, ya, diperoleh K1y sama dengan negatif 2y kuadrat. Kok bisa? Ya, di sini teman-teman lihat diperbandingkan atas dan bawah, yang sama yang mana? Yang ini. Ya, x, y, x ini sudah, berarti ini kita abaikan dulu. Nah, selanjutnya di sini
K1-nya itu apa? K1 itu fungsi dalam Y. Karena ini sama ya, ini kan F. Ini F, berarti seharusnya atas sama dengan bawah. Ya enggak? Nah, kalau jika seperti itu berarti di sini K1Y-nya yang apa? Berarti teman-teman cari di sini yang dalam cari di sini suku yang memuat variabel Y. Ya, yaitu negatif 2Y kuadrat. Oh, berarti K1Y ini adalah ini. Min 2Y kuadrat. Seperti itu. Ya, next. Untuk mendapatkan K2. Nah, jadi di sini kalau mau langsung ditulis boleh. Berarti di sini K1-nya diganti min 2Y kuadrat. Jadi 4X pangkat 3. Maaf, ini 4 ya. Jadi solusinya itu 4X pangkat 3 ditambah XY min X min ini adalah 2Y kuadrat. Ini F-nya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari F, dilihat dari yang persamaan kedua. Kita bisa melakukan cara yang sama. Di sini yang sama dengan yang tadi ya, yang atas. Di sini XY yang sama persis kita abaikan. Kita mau mencari K2X. Sekali lagi K2X ini adalah fungsi dalam variabel X. Teman-teman perbandingkan F atas dan F bawah karena ini sama dengan F-nya. Berarti ini seharusnya juga sama. Ya, di sini dari persamaan di atas mana saja suku-suku yang memuat variabel X. Ya, di sini ada 4X pangkat 3 dan negatif X. Oh, berarti K2X atau fungsi dalam variabel X di sini adalah yang dimaksud itu 4X pangkat 3 dikurangi X. Itu ya, sehingga kita peroleh Fx, Y-nya itu sama dengan negatif 2Y kuadrat plus XY plus 4X pangkat 3 min X. Jadi hasilnya sama saat teman-teman mau mencari yang K1 di Fx maupun K2 di F. Hasil F-nya nanti akan sama dengan, nggak masalah. Teman-teman mau mencari salah satunya boleh dilihat dari yang mencari sini boleh, yang bawah boleh. Kalau mau lebih berhati-hati untuk menentukan sudah benar atau belum, ya cari aja keduanya. Harusnya nanti nilainya sama karena ini sama-sama F. Ya, sama-sama F. Nah, di sini jadi diperoleh solusi umum ya. Ini belum selesai, ini baru mencari F-nya berdasarkan langkah-langkah di atas. Yang menjadi solusi PD eksak itu F sama dengan C. Jadi jangan tertinggal C-nya karena sebenarnya ini juga integral ini kan memuat sembarang C ya. Karena ini integralnya tak tentu. Jadi di sini kita cantumkan C-nya itu di akhir. Jadi diperoleh solusi umum dari PD eksak di atas tadi adalah 3X pangkat. Maaf, ini itu ya tadi 4. Lupa. Diganti ini 4. Ini juga 4. 4X pangkat 3 plus XY min X min 2Y kuadrat sama dengan C. Ini solusi dari PD tadi. Jadi sudah tidak memuat turunan lagi di dalam persamaannya. Lalu karena dia masih memuat sembarang konstanta, jadi kita menyebutnya solusinya umum. Di sini kita tidak bisa mencari sampai solusi khusus karena tidak diketahui nilai awalnya. Itu ya, jadi kita berhenti di solusi umum saja. Nanti misal diketahui solusi nilai awalnya,
Y, misal saat Y sekian, saat X sekian, Y-nya sekian, gitu teman-teman tinggal substitusikan saja ke solusi umum ini, nanti ketemu nilai C-nya. Nah, nanti C-nya misal ketemu 100. Oh, berarti nanti diperoleh solusi khususnya 4X pangkat 3 plus XY min 2Y kuadrat sama dengan 100. Itu menjadi solusi khusus karena sudah tidak memuat C atau konstanta sembarang. Oke, demikian untuk PD eksak. Selanjutnya dilanjutkan latihan. Ya, semoga ada pencerahan, ada pemahaman di teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.